Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di segmen Bacotan Wibu kali ini gue mau nge-review anime Kage no Jitsurokusa. Ya sesuai janji gue lah gitu kan. Kalau gue bakal nge-review anime Kage no Jitsurokusa kalau udah sampai episode 3. Karena ya menurut gue pribadi nih ya, kalau suatu anime itu udah sampai episode 3 harusnya gitu kan udah kelihatan lah mana kelebihan dan kekurangannya, walaupun ya nggak secara mendetail juga gitu, karena ya kalau mau detail mah nunggu sampai animenya tamat anjir. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh ya lu bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok, atau ya lu juga bisa gitu kan gabung ke membership warga Isekai buat ngedukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan ya lu juga bisa gitu kan menikmati konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin kayak The Zero Esper, High School DxD Phantom Ballet, dan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Ujisama Inaru yang gue bikin secara eksklusif buat para membership warga Isekai. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja ya lu punya pembahasan atau punya suatu cerita menarik yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke bacotannya. Nah, buat nge-review anime ya kayak biasanya lah gitu kan, gue bakal bagi ini jadi beberapa segmentasi. Pertama gue bakal bahas masalah yang cuma ada di animenya doang dan gak ada di manga sama LN-nya, yaitu visual dan sound. Nah, salah satu alasan kenapa kita nonton anime pasti ya karena visual sama soundnya dong. Kalau lu mau jalan ceritanya doang ya mending lu baca LN-nya lah, nggak usah nonton animenya gitu. Karena ya nilai jual dari anime itu bukan cuma di jalan ceritanya aja, tapi di visual sama soundnya juga. Karena visual sama sound itu pasti ngeluarin budget yang paling banyak. Dan untungnya gitu ya, sejauh ini gue merasa puas sama visual dan sound yang dikasih dari anime Kage no Jitsurokusa. Mulai dari grafis yang ditampilin udah bagus gitu ya buat anime standar zaman sekarang, yang ya sebenarnya sih masalah ini bisa dipecah lagi ya jadi dua, yaitu grafis dari karakternya dan grafis backgroundnya. Tapi ya sejauh ini gue belum nemuin nih hal yang mengecewakan dari dua hal itu, dan ya gue cukup puas lah sama grafisnya gitu ya, walaupun ya ada yang disayangkan juga gitu. Satu hal yang gue sayangkan yaitu bukan grafis sih, lebih ke arah detail dari karakternya. Karena ya kayak yang lu lihat lah antara Akane gitu kan sama Alexia yang udah ditampilin di episode 3 gitu, menurut gue pribadi itu kayak plek ketik plek anjir, itu mirip banget loh. Lu cuma tinggal ganti gaya rambutnya Akane itu bakal mirip banget kayak Alexia, sumpah gue nggak bohong. Itu wah kayak anjir nih plek ketik plek gitu loh. Itu salah satu nilai minus buat gue pribadi, yaitu detail karakter dari visual anime Kage no Jitsurokusa. Terus buat masalah motion atau gerakan dari setiap karakternya gitu kan, yang gak kaku-kaku banget lah, walaupun ya bisa gue bilang motion dari fight-nya itu kecepatan gitu ya, seolah-olah pihak studionya itu mau mempercepat setiap adegan fight yang ada di series Kage no Jitsurokusa. Dan buat gue ini jadi nilai minus gitu ya selama 3 episode ini, karena ya adegan fight-nya itu jadi kentang banget gitu lah bagi gue. Dan selain itu karena anime Kage no Jitsurokusa itu punya dua sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap, yang dimana ya sisi terang itu saat Chit jadi orang biasa yang penuh komedi, dan sisi gelap saat Chit jadi shadow. Harusnya pewarnaan yang dikasih dari animenya itu juga punya dua pewarnaan, yaitu pewarnaan terang dan pewarnaan gelap. Contoh simpelnya nih ya, anime yang punya dua pewarnaan kontras itu adalah DxD, yang dimana ya waktu siang dan adegan komedi DxD itu bakal ngasih pewarnaan yang terang. Tapi ya pas masuk adegan serius, pewarnaan DxD itu bakal berubah jadi gelap. Contohnya gitu ya ketika Issei ngelawan Pali, yang dimana ya di situ pewarnaannya itu berubah total jadi gelap, yang ya lu bisa ngeliat itulah gitu kan di anime dari DxD. Dan menurut gue anime Kage no Jitsurokusa harusnya ya kayak gitu loh, punya sisi terang dan sisi gelap, atau punya pewarnaan terang dan pewarnaan gelap. Tapi sejauh ini yang gue lihat semuanya dipukul rata pakai pewarnaan gelap. Bahkan ya pasin di siang hari gitu ya, pas si siapa Chit sama Alexia itu ngobrol gitu kan, dan itu harusnya adegan komedi yang punya pewarnaan terang, itu malah pakai pewarnaan gelap, yang adegan komedinya jadi kurang banget menurut gua. Dan kemungkinannya gitu ya adegan komedi lainnya gitu kan pas Chit acting jadi orang lemah itu bakal garing juga, karena ya kesan yang dikasih dari anime Kage no Jitsurokusa itu jadi gelap dan serius banget. Nah, sedangkan buat sound sih ya sejauh ini gue nggak ada masalah lah.
Mau yang backsoundnya, mau sound efeknya, kayak mau opening, ending, ataupun seiyu, itu gua nggak ada masalah sama sekali. Tapi buat seiyu jujur aja nih ya, gue suka banget nih sama seiyunya Chit yang ya dia bisa meranin gitulah dua perannya Chit, yaitu ketika Chit jadi anak sekolah yang penuh dengan komedi, dan waktu Chit jadi shadow yang ya narsisnya minta ampun lah. Dan sekarang ya gue mau bahas segmentasi keduanya, yaitu jalan cerita, yang gue yakin ya sebagian dari lu pasti udah nunggu gitu loh segmentasi dari jalan ceritanya. Jujur aja gitu ya, pas gue nonton episode satunya itu gue kaget banget karena anime Kage no Jitsurokusa itu ngambil episode 1 dari prolog volume 4 LN-nya. Lebih tepatnya sih ya pas gue baca judul episode satunya gue udah kaget gitu ya, karena ya di situ gue udah tahu kalau itu adalah prolog dari volume 4. Dan buat gue sih ya no problem lah, tapi ya buat yang cuma baca manganya doang pasti bingung gitu lah, karena ya yang mereka tahu harusnya prolog dari anime atau series Kage no Jitsurokusa itu penuh adegan komedi, bukan adegan yang serius. Sedangkan buat yang nonton animenya doang, gue yakin ya masalah mereka ada di sudut pandang aja nih, karena ya pas episode 1 itu kan yang diambil sudut pandangnya Akane, bukan sudut pandang Chit, yang ngebuat mereka pasti mikir lah kalau MC-nya itu Akane gitu, bukan Chit, yang padahal ya sebaliknya MC-nya itu Chit, bukan Akane. Sama ya satu hal sih yang menurut gue itu kemungkinan orang yang nonton animenya doang itu pada pada nggak nyangka gitu kalau konsep dari anime Kage no Jitsurokusa itu adalah isekai. Karena ya sejauh episode 1 gitu ya itu nggak ditampilin isekainya nih, di ujung-ujung gitu baru ditampilin isekainya, yang gue yakin sebagian dari mereka itu pada kaget karena ya tiba-tiba konsepnya jadi isekai. Dan ya jujur aja gitu ya, menurut gue ini langkah berani yang diambil sama studionya, karena mereka berani ngambil prolog volume 4 LN-nya buat dijadiin episode 1, yang mana itu ngebuat prolog dari animenya jadi lebih jelas ketimbang manganya. Karena ya di manga kayak yang lu lihat lah gitu kan, prolognya itu komedi banget, mulai dari Chit yang badannya gede banget gitu kan sampai Chit yang mati karena ketabrak truk. Nah sebenarnya sih kenapa di manga badannya Chit itu gede banget, karena ya pas itu belum ada gitu kan ilustrasi dari Chit waktu di bumi. Penulisnya cuma ngasih deskripsi kalau Chit itu suka ngelatih tubuhnya sampai berotot, nggak ada deskripsi kalau badannya Chit tuh kayak Om Deddy, itu nggak ada gitu. Dan ya mangakanya mikir mungkin tubuh berotot Chit itu ya kayak Om Deddy gitu lah, makanya ya digambar lah Chit itu punya badan yang kayak gitu. Yang padahal gitu kan setelah volume 4 sama anime episode satunya keluar, barulah ketahuan kalau aslinya tubuhnya Chit itu nggak gede tapi roti sobek gitu kan, yang ya disukain para betina. Jadi ya wajar aja gitu kan kalau Akane sama betina-betina lain pada suka sama Chit gitu, kalau ya Chit aja punya badan yang perfect gitu kan ketika dia ada di bumi, apalagi ketika dia ada di isekai gitu kan, yang dari kecil dia udah ngelatih tubuhnya lagi. Walaupun ya prolog animenya itu jadi lebih jelas gitu kan ketimbang manganya, menurut gue itu bisa jadi nilai minus juga gitu, karena ya adegan komedi di anime episode satunya itu jadi nggak ada. Dan kayak gue bilang tadi, entah studionya sengaja atau enggak, jalan cerita dari anime Kage no Jitsurokusa itu jadi terkesan serius banget di mata gue. Entah gue doang gitu kan yang ngerasa kayak gitu, atau ya lu juga ngerasa gitu kan. Karena ya dari episode 1 sampai episode 3 komedinya masih kena gitu kan, masih ada, tapi ya perbandingannya 1:3 sama adegan seriusnya, yang dimana adegan seriusnya jadi lebih banyak gitu kan, yang harusnya kalau kita ngelihat manga sama LN-nya adegan komedinya itu lebih banyak gitu kan ketimbang seriusnya, itu 3:1 gitu harusnya antara komedi sama serius. Tapi di anime jadi 1:3, yang itu jauh banget cok perbandingannya, sumpah dah. Dan yang lebih parah lagi, banyak banget perbedaan antara LN sama animenya. Walaupun ya itu nggak sampai ngerubah cerita utamanya juga gitu ya, tapi buat gua ini jadi terkesan kayak anime original gitu lah ketimbang anime yang diadaptasi dari light novel. Cuma ya gue nggak bisa bilang itu nilai minus juga gitu, karena ya pasti ada aja gitu kan yang baca LN sama manga dari Shadow Garden malah suka gitu kan sama perubahan cerita yang ada di animenya. Soalnya ya kesan dari anime Shadow Garden itu jadi beda dari LN sama manganya. Dan ya gue ada di poin kedua gitu kan, yang suka sama perubahan cerita yang ada di animenya, karena kayak yang gue bilang tadi, gue kayak nggak ngerasa baca ulang LN ataupun manganya. Tapi yang harus disayangkan ya adegan komedinya doang nih yang jadi kurang banget gitu kan. Dan selain itu ya gue yakin gitu kan semua yang baca manga sama LN ya pasti sadar kalau anime Kage no Jitsurokusa itu punya alur yang sat anjir, dengan kata lain ya alurnya kecepetan cok.
Jujur aja gitu ya, gue masih paham sama alurnya, tapi gue takut ada yang nggak paham karena alurnya yang terlalu satset gitu kan. Apalagi buat orang yang nonton animenya doang gitu, nggak baca manga sama LN-nya. Karena ya gue takut aja mereka pada nggak paham sama cerita yang disajikan dari anime Kage no Jitsurokusa. Tapi ya gue hanya bisa memaklumi aja gitu ya, gue nggak bisa protes. Toh anime zaman sekarang kan emang udah standarisasinya kayak gitu ya. Dan apa itu karena budgetnya? Gue nggak yakin sih, karena ya harusnya budget itu nggak ngaruh gitu kan ke konsep cerita, tapi ya budget harusnya lebih ngaruh ke visual sama sound yang ntar lah gitu kan. Kapan-kapan gue bahas kenapa anime zaman sekarang itu pada banyak banget skipnya dan satset gitu kan, yang menurut gue ya harusnya itu nggak ada masalah di budget gitu, karena ya budget harusnya lebih ngaruh ke visual dan sound ketimbang konsep cerita. Ya ntar lah gue bahas ya. Dan ya itu aja sih yang mau gue bacotin di review anime kali ini. Kalau menurut lu ada yang kurang atau ada yang salah gitu ya, lu bisa tulis lah cuk di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kok cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.